بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Pada pembahasan yang terakhir dari kitab Al-Usul Tsalatsa, maka beliau menjelaskan perkara yang menjadi lawan daripada tauhid, yaitu taghut. Dan kita mengenal dan mempelajari siapa yang dimaksud dengan taghut dan siapakah mereka yang termasuk di dalam tawaghit, agar kemudian kita di atas kejelasan di dalam agama kita, sehingga kita bisa menghindar dan menjauh dari segala perkara-perkara yang membatalkan tauhid. Araftu syarra la li syarr, lakin li tawaqqih. Faman lam ya'rifi syarra min al-khairi yaqa fih. Aku mengenal kejahatan itu bukan untuk menjerumuskan diri ke dalam kejahatan, akan tetapi untuk berhati-hati menjaga diri. Barang siapa yang tidak mengenal kejahatan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus, maka dia akan jatuh dalam kejahatan tersebut. Maka dengan mengetahui lawan dan musuh-musuh tauhid, akan semakin terang sesuatu dan akan semakin jelas antara dua kelompok yang saling bertentangan, yaitu Hizbullah wa Hizbus Syaitan. Maka beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala: wa tawaghitu katsirah. Tagut itu banyak.
Sebagaimana yang telah terdahulu dari definisi taghut, semuanya yang termasuk ke dalam definisi tersebut, dialah yang disebut dengan taghut. Naam. Dan tidaklah disyaratkan seseorang untuk dikatakan taghut adalah kekufuran. Di antara mereka ada yang kafir dan di antara mereka pula ada yang tidak kafir. Kullu ma tajawaza bihil 'abdu hadda. Setiap hamba yang melampaui batas dan segala sesuatu yang memalingkan seseorang dari beribadah kepada Allah, memurnikan ibadahnya kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Naam. Wa tawaghid jam'u taghut wa sabaqa tafsiruh. Telah terdahulu penafsirannya. Wa ru'usuhum khamsatun, tapi di sana ada pemimpin-pemimpinnya, tokoh-tokohnya, kepala-kepalanya. Dan mereka itu ada 5. Kata beliau zu'ama'uhum, yaitu pemimpin-pemimpinnya, wa muqalladuhum, dan yang diikuti. Itu ada 5 pemimpin mereka, ya. Dan selain 5 ini adalah statusnya sebagai pengikut, muqallid, mengikuti mereka ini. Yang pertama, Iblisu la'anahullah. Ini panglima tertinggi dari kalangan tawaghid. Iblis yang telah menetapkan permusuhannya dengan anak cucu Adam, bahwa mereka akan dipalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan jadikan mereka orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka mereka terus-menerus menggoda manusia dan memalingkan mereka dari jalan Allah untuk mengikuti jalan-jalan mereka dan untuk memperbanyak jumlah mereka di dalam neraka. Dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sampai hari kiamat, dan dikabulkan permintaan itu oleh Allah. Sementara Adam alaihi salam ketika dia berbuat salah, maka permintaannya kepada Allah adalah bertaubat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Dan diterima pula taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi iblis dengan kesombongannya dan dengan inatnya, sikap penentangannya terhadap kebenaran, dan itu semua telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala pula. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga, telah menciptakan neraka, dan menciptakan surga dengan tingkatan-tingkatannya. Ada yang mendapatkan lebih tinggi daripada yang lainnya, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisinya dengan para hamba-hamba yang taat minar rusul wal anbiya was salihin wasyuhada wasiddiqin. Demikian pula neraka
telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa di sana ada ashabus sa'ir. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sudah kami tetapkan bahwa kami pasti akan mengisi jahanam itu dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Iblisu huwa syaitan ar-rajim al-la'in. Iblis itulah syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. Alladzi qala Allahu lah, yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya engkau dilaknat oleh Allah, padamu laknatku, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai hari kemudian. Wa kana iblisu ma'al malaika fi suhbatihim ya'malu bi'amalihim. Dahulu iblis itu bersama para malaikat dalam hal menemani mereka, beramal dengan amalan mereka. Perbedaannya bahwa jin diciptakan dari api, iblis diciptakan dari api, sedangkan para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Demikian pula terjadi perbedaan bahwa jin mereka diberikan hawa nafsu. Berbeda dengan para malaikat. Mereka tidak memiliki hawa nafsu. Dan mereka taat terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Walamma umira bisujudi li Adam, dan tatkala diperintah untuk sujud kepada Adam, zahara ma fihi minal khubthi wal iba wal istikbar, maka nampaklah pada diri iblis dari kejahatan dan keengganan serta kesombongan. Fa'aba wastakbara wa kana minal kafirin, maka engganlah dia dan sombonglah dia dan termasuk dari kalangan orang-orang kafir. Faturida min rahmatillahi azza wa jal, sehingga dia pun diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Naam, sujud ta'zim, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Naam. Fasajadu, maka mereka pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis yang enggan untuk taat terhadap perintah Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong, sehingga dia termasuk dari kalangan orang-orang kafir. Kufur iblis dinamakan kufrul istikbar. Kufur disebabkan karena kesombongan, menyangka dirinya lebih baik, dan mengkias dengan kias yang fasid. Ana khairun minhu, kata iblis. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Lalu dia mengembalikan itu kepada penciptaan. Dia kiaskan bahwa kalau dari asal penciptaan itu lebih baik, berarti demikian pula kondisi dia, keadaan dia harus lebih baik kehidupannya daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kamu ciptakan dia dari tin, dari tanah. Dengan kias yang fasid ini, berani iktiraf di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu man qasa iblis. Yang pertama yang mengkiaskan dengan kias yang fasid adalah iblis. Dengan kias itulah menyebabkan dia menyimpang, menyebabkan dia durhaka, menyebabkan dia kafir. Nah,
pertama yang menjadi musuh dan terus-menerus akan menjadi musuh, dia tidak akan berhenti dari upayanya, akan selalu berusaha menggoda manusia sesuai dengan kemampuan dia. Fahdharu ayyuhal muslimun. Maka hendaklah kita berhati-hati, jangan kita menyangka bahwa kita telah merasa aman. Jangan kita menyangka bahwa kita selamat dari godaan itu, dari penyimpangan-penyimpangan itu. Nakhsha ala anfusina. Selama kita hidup di muka bumi ini, ketahuilah bahwa kita pasti akan memiliki musuh. Kita pasti akan mendapatkan ujian bala. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka ditinggalkan begitu saja untuk menyatakan kami mukmin, padahal mereka belum lagi mendapatkan ujian. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa dari mereka yang dusta dengan keimanannya. Yang kedua, waman ubida wa huwa radhi. Siapa yang disembah dalam keadaan dia ridha. Ya. Ini banyak terjadi kekeliruan di dalam harokatnya pada cetakan. Waman ubida wa huwa radhi. Siapa yang disembah dalam keadaan dia ridha. Ini kait penting, wahwa radhi, untuk mengeluarkan mereka dari kalangan salihin, bahwa ketika mereka disembah, ketika orang-orang berdoa kepada mereka dalam keadaan mereka berlepas diri, mereka tidak termasuk dari kalangan tawaghit, para taghut. Telah ditanbih oleh Syekh pada saat beliau menyebutkan definisi taghut ini. Ay ubida min dunillahi wa huwa radin, yaitu disembah dari selain Allah dan dia ridha. Ay yu'bada min dunillah, untuk disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu min ru'usit tawaghid wal iyadu billah. Maka sesungguhnya orang ini yang semacam ini termasuk dari pemimpinnya para taghut. Wa sawa'un ubida fi hayatih, apakah disembah dalam kehidupannya, ya, dia disembah di saat dia masih hidup. Nah, seperti yang terjadi pada beberapa tarekat sufiyah. Ada di antara beberapa tarekat yang kalau seseorang itu ingin masuk ke dalam tarekat itu, maka cara pembaiatannya adalah sujud di hadapan pemimpinnya. Dan harus meletakkan al-wala wal-bara. Loyal terhadap pemimpin mutlak 100%. Apa yang dikatakan oleh pemimpin pasti benar. Dan segala sesuatu yang bertentangan dengan pemimpin pasti salah. Nah. Ya. Dan orang-orang menyembah dia. Dan orang-orang bersikap hulu terhadap dia dalam keadaan dia membiarkan, bahkan dia riba.
Nah, maka dia ini taghut. Dibiarkan orang-orang itu bersikap hulu. Ya, kalau dia meludah, murid-muridnya rampasan ngambil ludahnya, sapu di wajah. Ya, kalau dia beol, beolnya pun dianggap benda keramat. Jangankan manusia, sapi saja tainya diperebutkan. Dianggap kiai. Nah, ya, mana ini orang-orang Solo ini? Betul. Pernah lihat? Belum pernah. Nah, kisahnya masyhur. Wallahu a'lam, mana sendiri belum pernah lihat. Sapi dianggap kiai. Ya. Sehingga kalau pas jadi kiai, tainya diperebutkan, kencingnya diperebutkan. Terlaluan orang-orang. Ya, la ya'qilun. Nah, sorbannya jadi barang peninggalan, wah, dijadikan sebagai barokah. Tempat duduknya jadikan sebagai barokah. Di mana dia duduk, di mana dia berjalan, maka tanah-tanah yang diinjaknya pun jadi barokah. Itu semasa masih hidup. Orang-orang melakukan hal tersebut kepada dia dalam keadaan dia membiarkan di hadapan matanya. Berarti dia ridha dengan keadaan seperti itu. Dia membiarkan umatnya bersikap hulu, bersikap ekstrim kepada dia. Tabarruk. Dengan alasan mengambil barokah. Dan bahkan sebagian menggunakan beberapa dalil yang itu termasuk khasaisur Rasul. Kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk dengan athar, dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus pada diri Rasulullah, dan itu pada zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para sahabat, ya, mereka kadu yaqtatiluna ala wudu'i. Naam. Mereka rampasan untuk mengambil air wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para sahabat menyimpan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika anak mereka lahir, mereka datangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Ini semua adalah kekhususan bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang tidak kepada yang lainnya. Ya, oleh karena itu setelah Rasulullah SAW meninggal, tidak pernah mereka melakukan yang demikian kepada yang lain dari kalangan para sahabat. Nah, tidak pernah. Khusus dalam permasalahan tahnik. Masalah mentahnik. Kalau ada seorang anak lahir lalu ditahnik, ini termasuk dari amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada sebagian dari kalangan para ulama yang menganjurkan bahwa hendaklah yang melakukan itu rajul saleh, seorang laki-laki yang saleh. Ya, tentunya dalam rangka untuk tabarruk, mengambil barokah. Dan ini sering banyak disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Muslim. Lalu diikuti oleh yang lainnya, San'ani di dalam Subulus Salam,
Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar, dan yang lainnya. Naam. Akan tetapi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, demikian pula Al-Hafiz Ibnu Hajar, yang kemudian ditaklik oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, bahwa yang demikian ini termasuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibuka pintu ini akan menjadi dzari'ah ila syirik. Nah, demikian pula Syekh Fauzan. Nah, lagi pula kita tidak bisa menetapkan seorang itu soleh apa tidak. Li'annal amal bil khawatim. Karena amalan itu tergantung dari al-khawatimnya, penghabisannya. Kita tidak tahu kesolehan seseorang. Nah, maka ini merupakan kekhususan, dan tidak diriwayatkan bahwa setelah meninggalnya Rasulullah SAW mereka mengirimkan anak-anak mereka kepada salah seorang dari kalangan para sahabat dalam rangka untuk tabarruk. Nah, ya, maka berhati-hati itu lebih baik, menjaga diri. Nah, kata beliau bahwa seseorang itu dikatakan tagut ketika dia ridha orang-orang menyembahnya. Sawa'un ubida fi hayatih aw ba'da mamatih. Sama saja. Tidak ada perbedaan apakah dia disembah di saat dia hidup ataukah setelah dia mati. Dibiarkan. Justru tidak memberikan nasihat kepada mereka. Nah, para pengikutnya sudah diketahui bahwa kebiasaannya mendatangi kuburan, kok tidak dinasihati. Asar-asarnya dia dijadikan sebagai tabarruk, kok kenapa tidak dinasihati? Nah, ini salah satu bentuk ya peribadahan kepada seseorang. Wa huwa radin bidzalik, dan dia ridha dengan hal tersebut. Nah, sampai di beberapa firqah tasawuf di India itu kalau ada dari anggota kelompoknya baru menikah, malam pertamanya harus diberikan dulu kepada syekh tariqat untuk diambil barokah. Bodoh benar. Nah, yang ngambil manisnya ya syekh tariqatnya, sampahnya diberikan pada kamu. Tapi kan untuk mengambil barokah. Nah, seperti ini keadaannya. Sampai kepada tingkatan demikian. Yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsi. Siapa yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Akulah Rabbmu yang tertinggi. Memerintahkan orang untuk menyembah dirinya. Memerintahkan orang untuk menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang dia haramkan. Ai man da'an nasa ila ibadati nafsi wa illam ya'buduh, walaupun mereka tidak menyembahnya. Ya, kalau misalnya ada seorang teriak-teriak sana kemari, sembahlah aku, tidak ada satupun yang mengikuti dia. Walaupun tidak ada yang mengikuti dia, ya dia takut.
Walaupun tidak ada yang menyembah dia, ya dia taghut. Karena mengajak manusia untuk menyembah dirinya. فَإِنَّهُ مِنْ رُؤُوسِ الطَّوَاغِيتِ سَوَاءً أُجِيبَ لَمَّا دَعَا إِلَيْهِ أَمْ لَمْ يُجِبْ atau أَمْ لَمْ يُجَبْ. Apakah ya, maka sungguhnya dia termasuk dari para tokoh taghut, apakah diterima dakwahnya itu, ada yang menyembahnya atau tidak ada yang mengikutinya. Yang berikutnya, yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, dan siapa yang mengaku memiliki sesuatu dari ilmu ghaib, mengetahui ilmu ghaib. Berkata Syekh Nu'zaimin rahimahullah, al-ghaibu ma ghaba anil insan. Dikatakan sesuatu itu gaib karena gaib dari manusia, terhalangi dari manusia. Wa huwa naw'an, dan jenis gaib itu ada dua macam. Ada dua macam. Waqi'un wa mustaqbal. Ada yang akan datang, ada pula yang telah terjadi, yakni terjadi pada saat itu. Ada yang waqi', yakni sudah terjadi, hanya saja tidak diketahui, terhalangi kejadian itu. Ada yang akan datang, mustaqbal. Dua jenis. Faghaibul waqi' nisbi. Adapun terhalanginya sesuatu yang sudah terjadi, ya, gaib juga namanya. Ini nisbi. Nah, ini nisbi. Dalam artian, dalam hal pengetahuan, sebagian orang mengetahui, sebagian orang kadang tidak mengetahui. Dalam hal yang gaib, yakunu li syakhsin ma'luman wa li akhar majhulan. Bagi seseorang mungkin dia mengetahui dan yang lain tidak mengetahui. Kehilangan anak misalnya. Ada seorang anak yang hilang. Ya, ada yang mengetahui, ada juga yang tidak mengetahui. Nah, ini nisbi. Ya, gaib tersebut. Tapi terkadang sebagian mereka juga ada yang selalu sok mau tahu. Ya. Nah, inilah yang isti'anah dengan jin, para syaitan. Nah, minta bantuan kepada para syaitan-syaitan. Ya. Nah, cincin hilang, datang ke dukun, datang ke paranormal. Dalam keadaan paranormal ini tidak bertetangga dengan dia, tidak tahu ada urusannya dengan dia. Berbeda kalau misalnya cincinnya hilang, tanya pada orang yang ada di sekitarnya, lihat nggak? Nah, yang demikian mungkin ada yang lihat, mungkin ada yang tidak. Tapi segala sesuatu, barang kehilangan, anaknya hilang, datangnya ke dia, paranormal. Maka ini pun salah satu bentuk syirikan. Isti'anah dengan para syaitan untuk mengetahui hal tersebut. Wa ghaibul mustaqbal, adapun gaib yang sifatnya akan datang, apa yang akan terjadi di satu tempat, haqiqiyun. Ini ilmu gaib yang hakiki, secara mutlak ini. Ya, tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. La yakunu ma'luman li ahadin illallah wahdah.
Tidak ada yang mengetahui bagi setiap orang siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Au man atla'ahu alaihi minar rusul, atau siapa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepadanya dari kalangan para rasul. Kabarkan kepada mereka. Pada asalnya mereka tidak tahu. Ya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi, apakah itu malaikat ataukah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya, itu asal hukumnya. Lalu kenapa para rasul terkadang mereka menyampaikan sesuatu yang akan terjadi? Itu pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang kejadian-kejadian akhir zaman. Pada dasarnya Rasulullah tidak tahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan pada Rasulullah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Faman idda'a ilmahu fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengaku memiliki ilmu ini maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi azza wa jalla wa li rasulih, karena dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Dalil nas qati' bahwa tidak ada yang mengetahui perkara ghaib yang terjadi di langit, yang terjadi di bumi. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa idza kana Allah azza wa jalla ya'muru nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ayyu'lina lil mala'i, untuk mengumumkan kepada manusia, annahu la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui ilmu ghaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Fa inna man idda'a ilmal ghaib faqad kadzdzaba Allah azza wa jalla wa rasulahu fi hadzal khabar. Maka sesungguhnya yang mengaku memiliki ilmu gaib, sungguh dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya dalam pengkhabaran ini. Wa naqulu li haula, dan kita katakan kepada mereka, kaifa yumkinu an ta'lamul ghaib, bagaimana mungkin kalian bisa mengetahui perkara gaib? Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Hal antum asyrafu amir rasul, apakah kalian menyangka kalian ini lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa in qalu, kalau mereka menjawab nahnu asyrafu minar rasul, memang kami mulia daripada Rasul, kafaru bihadzal qaul, maka kafirlah mereka dengan perkataan ini. Nah, siapa yang menganggap ada dari kalangan manusia lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mulia daripada para nabi dan rasul, kafir. Karena ini termasuk perkara minal umur al-ma'lum minad dini bid-darurah. Seperti Khomeini yang menyatakan bahwa para imam-imam dari ahlul bait itu lebih mulia dari para nabi dan rasul. Maka dia pun kafir dengan pernyataan ini. Nah, termasuk yang mengkafirkan dia adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kafaru bihadzal qaul, maka dia pun kafir. Wa in qalu, kalau dia mengatakan huwa asyraf, Rasulullah lebih mulia,
Fanaqul, maka kita pun mengatakan pada dia, limadza yuhjabu anhul ghaibu wa antum ta'lamuna. Kalau memang Rasulullah lebih mulia, kenapa disijabi, dihalangi ilmu ghaib? Kenapa Rasulullah tidak mengetahui ilmu ghaib, sedangkan kalian mengetahuinya? Dari mana? Wangsit dari mana itu yang kalian dapatkan? Waqad qala Allahu azza wa jalla an nafsih, sedangkan Allah azza wa jalla berfirman tentang dirinya, alimul ghaib, Allah itu yang maha mengetahui perkara ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, Allah tidak menampakkan yang ghaib itu pada seorang pun, illa man irtada min rasulin, kecuali siapa yang Allah ridai, yang Allah kehendaki dari Rasulnya. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا, karena sesungguhnya dia harus melewati dari hadapannya dan dari belakangnya para penjaga-penjaga dari kalangan para malaikat. Maka kalian tidak mampu menembus ilmu ghaib itu. Wa hadhihi ayatun tsaniyatun tadullu ala kufri man idda'a ilmal ghaib. Maka ini ayat yang kedua yang menunjukkan kafirnya orang yang mengaku memiliki ilmu ghaib. Wa qad amara Allah Ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yu'lina lil mala'i biqaulih, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya untuk mengumumkan kepada manusia dengan firman-Nya, "Qul," katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La aqulu lakum indi khazainullah." Aku tidak mengatakan pada kalian, aku memiliki gudang-gudangnya Allah, rahasia-rahasia milik Allah. Wala a'lamul ghaib. Aku pun tidak mengetahui ilmu ghaib. Wala aqulu lakum inni malak. Dan aku tidak mengatakan pada kalian, aku ini seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah ada yang aku ikuti, melainkan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku. Nah, sampai di sini ya ikhwan yang kita bacakan, dan insyaallah tauhid jenis yang terakhir akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. La ilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله.